Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleha dari Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa Makassar, program studi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM S10201921032. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Jawiana Sokani Sofyan, SSI MPD dengan mata kuliah Kimia Dasar, itu ilmu biokimia. Biokimia adalah bidang ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang struktur, fungsi, dan interaksi biomolekul yang menyusun sel, mekanisme reaksi, katalisis enzim, energetika, dan reaksi-reaksi metabolisme sel, proses sinyal transduksi yang terkait dengan fungsi biologis dan fisiologis sel pada tingkat molekul dan informasi genetik. Selanjutnya itu sejarah perkembangan biokimia. Kata biokimia berasal dari bahasa Yunani, bios yang berarti kehidupan dan chemis yang berarti kimia. Sehingga secara keseluruhan dapat kita mengerti sebagai ilmu yang mempelajari dasar kimia kehidupan. Secara singkat, pengertian biokimia adalah sebuah ilmu yang mempelajari fungsi biologis pada senyawa organik atau biomolekul seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Dengan mengkombinasikan ilmu biologi dan kimia, biokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari kehidupan mulai dari bagian kecil yaitu sel. Selanjutnya itu manfaat biokimia. Manfaat biokimia adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada tatanan molekul tentang berbagai proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya itu komponen kimia sel. Komponen kimia sel terbagi menjadi dua bagian, yaitu komponen aorganik dan komponen anorganik. Komponen organik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat sendiri terdiri atas unsur C, H, dan O dengan rumus empiris CnH2ON. Yang kedua itu protein. Protein disusun oleh asam amino dan berperan sebagai salah satu penyusun membran sel, membantu transport substansi tertentu dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Yang ketiga itu lemak. Lemak berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Yang keempat itu asam nukleat. Asam nukleat itu sendiri berperan dalam mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Selanjutnya komponen anorganik. Komponen anorganik ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu air. Komponen anorganik pertama adalah air. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik serta mempercepat reaksi biologis dalam sel. Yang kedua itu vitamin. Dalam sel, vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Yang ketiga itu mineral. Komponen anorganik yang terakhir adalah mineral. Mineral berperan dalam aktivitas metabolisme sel, pengatur kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Selanjutnya itu karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Pada tumbuhan, glukosa disintesis dari karbon dioksida CO2 dan air H2O melalui proses fotosintesis dan simpan dalam bentuk pati atau selulosa. Pun struktur dan klasifikasinya. Struktur merupakan senyawa yang terdiri atas karbon atau C, hidrogen H, dan oksigen O. Klasifikasinya itu gula, oligosakarida, dan polisakarida. Selanjutnya itu sumber karbohidrat. Karbohidrat jadi asupan yang perlu dicukupi selain protein dan lemak. Bukan hanya jadi bahan bakar bagi otak dan sel tubuh. Karbohidrat juga berfungsi mengatur kesehatan pencernaan dan kadar kolesterol. Fungsi dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Tak hanya itu, karbohidrat juga memiliki beragam fungsi lain yang baik untuk kesehatan tubuh, sehingga asupannya harus selalu terpenuhi. Adapun analisis dari karbohidrat adalah analisis kuantitatif karbohidrat dalam suatu bahan, yaitu dengan cara kimiawi, cara fisik, cara
enzimatik atau biokimia, dan cara kromatografi. Penentuan karbohidrat yang termasuk polisakarida maupun oligosakarida memerlukan perlakuan pendahuluan, yaitu dihidrolisa terlebih dahulu sehingga diperoleh monosakarida. Penentuan karbohidrat dengan cara kromatografi adalah dengan mengisolasi dan mengidentifikasi karbohidrat dalam satu campuran. Selanjutnya itu protein. Protein adalah makromolekul atau molekul raksa yang dibentuk oleh gabungan asam-asam amino atau residu melalui ikatan peptida. Jika residu yang berikatan kurang dari 50, maka makromolekul yang terbentuk polipeptida. Jika residu yang berikatan lebih dari 50, maka makromolekulnya disebut protein. Adapun struktur dan klasifikasinya. Pertama itu struktur. Struktur terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu protein primer. Protein primer merupakan jenis struktur protein di mana asam amino yang menyusun protein terjadi secara susunan linear. Yang kedua itu protein sekunder. Protein sekunder terbentuk karena terjadinya pengumpulan atau lipatan pada rantai polipeptida linear sehingga akan memberikan bentuk 3 dimensi. Terjadi pengulungan atau lipatan disebabkan karena ikatan hidrogen yang membuat rantai polipeptida menjadi saling mendekat. Yang ketiga itu protein tersier. Struktur protein tersier mengacu pada bentuk 3 dimensi, yaitu rantai polipeptida. Rantai di mana pada protein sekunder yang telah terbentuk akan mengalami pembentukan lagi secara global membentuk struktur 3 dimensi atau yang lebih besar. Yang keempat itu protein quarter. Protein quarter mengacu pada struktur makromolekul yang dihasilkan melalui beberapa interaksi pada setiap rantai polipeptida. Selanjutnya itu klasifikasinya. Klasifikasinya terbagi menjadi 2, itu klasifikasi protein berdasarkan struktur. Klasifikasi protein berdasarkan struktur ini terbagi menjadi 2, yaitu protein globular merupakan protein dengan bentuk penyerupaan bola 3 dimensi di mana di dalamnya terdapat berbagai jenis rantai polipeptida. Yang kedua itu protein serabut. Protein jenis ini memiliki bentuk yang berserabut dan umumnya bersifat tidak larut dalam air, namun dapat larut dalam asam kuat ataupun basah kuat. Protein ini tersusun dari jenis struktur protein primer dan sekunder yang mengalami agregasi. Kedua itu klasifikasi berdasarkan fungsinya. Klasifikasi berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi 1, yaitu protein enzimatik. Protein enzimatik ini merupakan protein dengan spesifikasi tinggi yang memiliki aktivitas katalitik. Sebagian besar jenis protein enzim memiliki bentuk struktur glukosa. Sesuai namanya, protein enzimatik berperan sebagai enzim untuk mempercepat dan mengkatalisis suatu reaksi tertentu dalam tubuh. Contohnya, protein enzimatik yaitu urease, amilase, katalase, dan alkohol dehidrogenase. Itu sumber protein. Protein bisa didapatkan dari unsur hewani seperti dari konsumsi daging sapi, telur, seafood, ikan, dan kacang tanah. Selanjutnya protein yang bersumber dari unsur nabati seperti tahu, tempe, dan brokoli. Kebutuhan protein hewani yang diperlukan tubuh manusia yaitu sekitar 2-4 porsi atau setara dengan 70-160 gram daging-dagingan. Sedangkan untuk protein nabati, manusia membutuhkan asupan protein nabati sebanyak 2-4 porsi. Kekurangan protein bisa berakibat buruk bagi tubuh seperti timbulnya berbagai gangguan kesehatan dan penurunan sistem imun. Dampak lainnya akibat defisien protein diantaranya rambut menjadi rontok, badan menjadi lemas dan mudah lelah, gangguan fungsi otak dan kesehatan mental, pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terhambat, serta proses penyembuhan luka pun menjadi lambat. Selanjutnya fungsi protein. Fungsinya untuk membantu mengatur metabolisme pada tubuh.
Protein digunakan untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh dengan asam basa, sehingga akan menciptakan kestabilan pH cairan pada tubuh kita. Protein mampu mengikat hemoglobin dan mengangkut oksigen dari dalam darah. Pun analisis dari protein adalah bir, sirup, biji-bijian ragi yaitu 6,25, buah-buahan, teh, anggur, malt yaitu 6,25, makanan ternak 6,25, beras 5,95, roti, gandum, makaroni, mie 5,70, kacang tanah 5,46, kedelai 5,75, kenari 5,18, susu 6,38, gelatin 5,35. Baik, itulah tadi hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.